Selamat datang kembali lagi bersama Eva Rekren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas ya. Sekarang harga emas di 2003 sekian. Oke. Mari kita bahas semalam ya. Semalam nih sempat dia di harga 2041, habis itu dia pukai ke atas 46 gitu kan. Habis itu di sini titik dia mau lanjut ke atas dia 50 ya. Nah, di 50 dia tidak bisa stay ya, dia bisa break ataupun dekat harga resisten. Pada akhirnya dia udah mulai jenuh buy di atasnya. Jadi dia ikut line ini makin turun ya. Habis itu dia sebelumnya dia sempat ke harga 33 ya. Ini buy harusnya di 2030 ya. Nah, belum sampai dia sudah mulai ada rejection, langsung naik ke atas sekitar 40-an ya. Sekitar 70 juga. Habis itu dia mulai turun lagi sekitar 233. Habis itu dia sempat naik lagi ke 39. Setelah news langsung dia jatuh sekitar 20-an ya, 19-20-an juga 20 ya. Di sini sempat dia ke zona buy mirror risk 20-20. Habis itu ada rejection, langsung dia naik ke atas di sekitar 28 ya. Saya nggak tahu cara kalian entry gimana ya, mungkin ada langsung entry, mungkin dapat scalping ya, lumayan juga ya. Tapi ini memang highest juga ya scalping. Oke. Setelah itu, nah kita bisa lihat, kita bisa pelajari di sini kan ada demand 29.30 ya di sini. Nah, makanya di harganya sempat jatuh ke sini ke sekitar 19 gitu. Habis itu dia mulai ada dorong ke atas ya, dorong ke atas kita 27. Karena di atasnya ada EMA 50 sama 20 yang menahan dia naik lebih tinggi. Pada akhirnya dia mulai masuk ke masuk, dan selanjutnya ada news lagi mendorong dia turun lebih bawah ya. Nah, lebih bawah ya. Nah, kalau udah news ya, news kali ini memang sangat kuat kali ya. Setelah sinyal keluar, semua support dijebol ya. Pada akhirnya support yang terakhir ini paling kuat di sini ya, di 1910 itu yang menahan ya, menahan untuk turun lebih lanjut ya. Pada akhirnya di sini ada rejection sini. Di sini dia reject ya. Di sini dia break. Habis itu dia mulai naik ke atas. Oke? Dan naik ke atas. Nah, ini dia sempat, ini kan harga buy saya 2010 sampai 2005 ya. Nah, kalau sekali langsung buy di harga 2010 ya, 2010, wah berarti bahaya juga nih ya. 2010, kalau 2005 ya masih juga bahaya ya. Karena apa? Karena ini belum closing, karena sempat itu sangat bahaya juga. Ini kena besar nih ya, besar. Kenapa yang bahaya ya? Karena bisa lihat di trend lainnya ini ya, di ini ya. Ini kan asal ada garis support dan trend line uptrendnya di sini ya, warna biru ini ya, bisa lihat ya. Ini dia udah pecah dia. Nah, dia udah pecah di sini. Dia udah pecah. Kalau memang dia gak pecah, dia ada posisi dan naik ke atasnya seperti gini ya. Dia gak bisa. Dia malahan makin turun. Sebenarnya dia bisa naik kalau saya nggak news yang terakhir jam 10 itu yang tidak ada news, kemungkinan dia bisa koreksi ke atas ya, karena news itu bagus untuk dolar, jadi langsung dia terjun bebas ya. Setiap trennya dihancur satu ya, nih hancur juga nih dua-duanya kan. Sama EMA 100 pun nggak bisa menahan, pada akhirnya dia mulai turun ke bawah ya. Ya bisa lihat sendiri. Nah, terus ini EMA juga. Oke, sini. Oke, pada hancur. Kita hapus dulu.
ini udah kelihatan ya. Ini sementara nggak usah pakai, sudah nggak valid lagi karena udah dihancur satu persatu. Oke, ini juga ini butuh perubahan. Ini juga hilangkan juga, ini kan juga. Oke, lihat dulu. Tapi kalau kita kombinasi dengan news kemarin ya, agak aneh ya. Oh, ini nggak bisa buka, ada apa ya? Pilot, ada apa nih? Ya, kita bisa lihat. Waktu news jam 7.30 itu kan dia negatif ya, tapi emas turun ya. Ini sudah pasti market udah manipulasi pertama ya. Nah, kedua, newsnya dia memang positif untuk dolar, memang dia lanjut turun lebih dalam ya. Bisa jadi ini ada take profit juga ya. Mungkin ada merasa terlalu tinggi waktu ambil profit, ya banyak ambil take profit, makanya dia banyak yang jual. Jadi dia harga sempat jatuh ke 1945 karena di sini juga ada demand. Nah, dia ada demand. Karena dia belum sampai demand, sampai support dia udah mulai ada penurunan harga, langsung dia naik ke atas ya. Nah, sekarang dia sempat ke 2008 ya, karena di sini ada EMA 100 yang menahan dia naik lebih tinggi, dia nahan, maka dia sempat ada reject sini. Jadi kalau saya ini kelihatannya dia sudah coba naik ya, coba naik. Habis itu ini ke bawah ya, ke bawah. Nah, terus kalau saya mau buy, tunggu dia ada tanda di sini, ada di sini kan ada support nih di 2000-an gitu ya, atau di 95 itu. Kalau dia turun tiba-tiba ada resistance, ada potensi dia akan uji lagi sekali ya. Gitu. Kalau dia nggak bisa, dia akan turun lagi. Coba turun lagi, baru dia naik di sini. Itu besok. Ya, jadi apakah dia sudah tanda ganti tren? Ya masih belum ya, masih belum. Karena kita bisa lihat tren besar ini, dia harusnya di sini sekitarnya ya 1976 ya, 76 paling top ya. Kalau dia jebol ada potensi diganti tren. Ya, ini kita kasih agak besar dikit. Oke, besar dikit. Oke. Ya. Besar. Nah, jadi ini di sini kan udah high, berarti kan di sini high low. Nah, apakah dia akan terjadi di sini high low? Nah, kalau memang high low di sini dia valid, ada potensi tetap uptrend dan mau naik lebih tinggi lagi ya. Kalau memang dia tidak valid, dia akan potensi ganti trend dan akan jadi downtrend ya. Mungkin kalau setelah dia keluar pasti dia mulai sideways dulu, habis itu dia turun tambah turun gitu ya. Kalau memang udah ganti tren, market ini nggak mungkin selalu tinggi, perlu dia cari low juga ya. Nah, lalu gimana dengan cara flash entry ya? Flash entry gini ya, saya kasih tahu. Mungkin banyak tanya-tanya cara entry gimana. Saya kasih bahas dulu. Oke, ini kita bahas ya. Flash entry ini seperti breakout atau breakdown gini ya, saya kasih tahu ya. Contoh nih, kalian melihat bahwa kan awalnya harga harga emas kan di 2046 ya. Oke. Terus berarti yang di 2050 itu kan ada resisten ya. Awalnya kan di 47 gitu kan. Nah, berarti di situ ada resisten. Kenapa saya kasih sinyal sell nih harusnya di 2050? Karena di sini ada resisten di situ ya. Jadi bukan sembarangan kasih sinyal gitu. Ini ada resisten, kalau memang dia naik ternyata ada rejection atau dia tidak bisa breakout karena resisten masih kuat, jadi ada potensi dia udah mulai jenuh, akan mulai cari support situ. Nah, sepertinya ini. Oke.
Habis itu selanjutnya harga udah mulai turun ya, udah turun, berarti di sini 2027 ini adalah support ya, support. Saya kasih garis di sini 75. Nah, contoh nih, ini hijau ini saya gantikan hijau ya, kasih tem dulu sementara sambil belajar ya, saya belajar. Oke, kasih merah. Oke, nah kalian melihat ya bahwa ini dia sempat jebol, berarti support ini sudah tidak kuat, jadi boleh ambil harga breakdown, berarti boleh ambil sell ya, ambil sell. Kalian melihat dia supportnya sudah ada potensi kemungkinan pecah, jadi kalian boleh ambil sell. Ataupun kalian bisa melihat kalau memang 2027 ini kuat support, kalian boleh ambil buy di situ. Kalau kalian tidak bisa melihat dia breakout atau tidak, lebih baik jangan entry dengan flash entry ya. Nah, ini kan untuk kita entry apakah support dia bisa tembus atau tidak. Saya ke contoh ini 2027 nih. Kalau kalian lihat bisa dia jebol ya kalian ambil sell. Kalau kalian memang lihat dia tidak bisa jebol ya kalian boleh ambil buy di situ ya. Seperti ini kita bisa pelajari B-testnya ya. Ya. Dia kan awalnya sempat dia naik turun ya ke sekitar 2018 ya. Terus dia sempat naik lagi ke 27 ya di sini ya, 27 nih kan. Nah, di situ dia ada reject di situ ya. Nah, di situ udah konfirmasi boleh ambil sell. Kenapa? Karena dia ada reject di situ. Nah, habis itu dia langsung turun makin dalam. Ya, makin dalam. Kedua, ada EMA 20 sama 50 yang jaga di sini. Jadi ada potensi lebih ke sell situ ya. Kalau kalian bisa lihat entry dengan EMA gini, kalian udah tahu bahwa harganya sudah di bawah EMA, berarti sekarang H1 itu kelihatannya emas sudah mulai kelihatan, udah jenuh buy sudah mulai berubah. Jadi udah ke sell di situ. Jadi boleh coba ambil sell di situ, SL-nya di atas EMA gitu. Nanti saya akan buat video cara entry-nya lebih bagus ya, kayak gimana ya, supaya kalian tidak semangat entry. Nanti saya akan coba ambil waktu untuk buat video untuk cara entry-nya yang mana lebih bagus ya. Soalnya ada opsi entry-nya. Jadi kalian pilih. Saya kasih kalian satu cara entry yang lebih bagus ya. Memang cara entry ini nggak 100%, tapi bisa untuk kan konfirmasi entry-nya. Oke. Nah, seperti dengan 2011. Nah, kalian lihat 2011. Oke. Kita ini udah dihapuskan dulu. Oke, 2011 di sekitar sini. Oke, kita di sini aja. Oke. Nah, 2011 ya. Sekarang nih harga panjang kali ya. Ini kalau news ya. Berarti kita tahu kalau ada news ya, itu bisa tembus support dan resisten tanpa kita entry ya. Jadi hati-hati kalau ada news, kalian perlu lihat closing dulu baru entry. Jangan saat dia sudah news. Contoh nih, misal dia turun nih, kalian langsung buy, jangan. Itu sangat risiko, itu sudah pasti mainnya adu nasib ya di situ. Walaupun kalian tahu itu ada support, kalian langsung buy, itu pasti memang sangat high risk sekali ya. Walaupun kita tahu itu support 2 atau 3 sangat high risk, karena perlu konfirmasi dulu apakah dia sudah mulai tenang, efeknya sudah mulai selesai atau belum ya. Kalau news itu dia bisa lawan support 2, 3 bisa aja terjadi ya, karena ini kan marketnya yang menentukan ya. Jadi kalau dia udah tenang baru ambil konfirmasi. Kadang-kadang kita ambil konfirmasi belum tentu dia akan sesuai yang kita mau ya. Nah, gimana cara konfirmasi ya? Seperti begini dia di sini ya. Dia kan merah. Oke. Di sini dia sudah mulai ada break di situ ya, break ada reject itu. Nah, oke. Situlah dia mulai naik ke atas lagi. Nah, mulai naik sekitar 26, 27. Habis itu udah mulai ada penuh harga di sini, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya jam ini dia ada ekor, bisu dia ada
break di situ, habis itu dia mulai turun. Oke. Nah, kalau ini bis Senin ke depan, Senin dia ada potensi ke bawah lagi ya. Kalau memang dia masih efek sell, dia akan turun bawah dulu. Di sini ada support, apakah dia akan koreksi ke atas lagi atau dia jam setengah habis itu koreksi ke atas lagi ya, seperti gini. Di sini ada demand atau begini ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, berarti kalau dia bisa tembus EMA 100 2007 gitu, kalau dia bisa breakout, dia ada potensi harus hadapan dengan namanya EMA 2950 di 2030 sama 30 itu dia bisa pecahin. Kalau dia nggak bisa pecahin, ada potensi udah terjadi di sini ketemu low high ya. Di sini kan udah merah nih. Oke, merah nih. Kalaupun dia memang sudah selnya kuat, kalau dia mencoba koreksi ke atas, dia turun naik, turun naik. Kalau di sini dia tidak bisa naik lebih tinggi, ada potensi turun lagi makin bawah ya. Jadi di sini jadi low high ya, jadi akan terjadi makin turun. Di sini udah key-nya 1975 itu key-nya. Kalau dia keluar dari sini ada potensi dia ganti trend ya. Terus dia turun lebih dalam ini karena ada sentimen bahwa The Fed mau naik suku bunga lagi ya. Jadi itu isu gorengan juga ya. Jadi market mungkin pada antipasi ya, jaga-jaga. Habis itu minggu depan Senin ya ada potensi ya akan dia sideways dulu ya, lebih kesel lagi. Tapi saya di H1 ini dia sudah break di sini ya, jadi masih dia koreksi dulu. Jadi H1 ini dia overbought-nya sudah hilang ya, harga tinggi udah hilang. Terus ini sekarang dia harga murah ya, harga murah. Apakah dia selanjutnya dia mau hilangkan oversold ya? Oversold kalau udah hilang, jadi ada potensi naik sell lebih dalam. Cuma sekarang mungkin perlu side dulu atau dia naik tapi dia terbatas ya kan, sampai dia punya harga udah tengah-tengah, baru ada potensi turun lebih dalam ya. Karena apa saya bisa bilang begitu? Karena hampa masih kuat sell ya, hampa ya. Ya, kita bisa lihat ya. Sekarang hampa udah mulai ke cari low ya, udah mulai cari low, dan hampa masih ada ruangan sekitar 50% bisa turun lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di sini ada EMA 200 di H4 ya, berarti ruangan ini masih lebar untuk turun lebih dalam ya, sekitar sini 1952. Nah, di sini. Jadi hati-hati, hampa masih ada potensi turunnya lebih dalam ya. Cuma H1 saya lihat harga dia harga sudah hampir oversold ya. Jadi setidaknya kalau memang dia follow H4, dia setidaknya harus hilang dulu namanya oversold ya, setidaknya begini ya. Ya kan ini oversold nih. Oke, berarti dia koreksi dulu ke atas, habis itu main-main lama-lama sampai oversold udah hilang. Jadi harga sudah harga tengah-tengah ataupun harga tinggi di situ sampai dia taruhlah di 2017 udah gak bisa naik lagi, akan turun lebih dalam seperti begini ya. High, low high, habisnya makin dalam. Kalau dia ikut hampa. Gimana dengan daily? Kita lihat daily. Apakah dia ada tanda rejection atau break? Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, dia sudah merah ya. Ini dia kursinya merah daily ya. Berarti ini sudah ada namanya dia break di sini. Jadi ada potensi dia mau ke bawah lagi ya. Daily mau ke bawah ya. Kita bisa lihat di sini kan low, high. Berarti ini minggu ke depannya dia cari low nih. Hati-hati cari low nih ya, dicari low. Nah, kalau memang H1 ini udah memang potensi dia memang udah waktunya cari low, jadi low yang paling bawah ini dia ada di sekitar 1844 di sini, paling top di sini, support yang terkuat di daily ya. Nah, kalau memang dia turun ya, kalau dia turun ke sekitar 40 gitu, belum tentu dia akan jadi downtrend ya. Karena apa aku bilang begitu?
Ini kita bisa lihat di daily. Oke, ini terlalu banyak ya. Saya kasih ganti dulu yang ini. Oke. Nah, kita bisa lihat daily ya. Nah, kita bisa garis trend lainnya ini. Nah, jadi di sini ada potensi daily masih bisa lanjut naik lebih tinggi di sini. Garis trendnya. Jadi oke, di sini. Oke. Nah, kalau dia turun ya di sini key-nya kalau dia 1840 dia lanjut ke bawah ada potensi ya memang udah setnya makin kuat. Jadi ada potensi ketemu lagi 1800 sama 1700 di situ. Tapi kalau di gabung sama analisa fundamental ya mungkin bulan 67567 mungkin dia ganti tren, mungkin dia sell, lebih ke sell. Habis itu bulan 8, bulan 9, 10 mungkin baru naik lagi atasnya. Jarang ya, yang penting jarang ketemu bahwa satu tahun itu semua boleh gak ada, pasti akan terjadi namanya akan jadi bearish ya. Karena suku bunga ini udah sangat terbatas sekali. Jadi waktunya tunggu hasilnya kapan The Fed mulai stop suku bunga. Sekarang investor lagi tunggu-tunggu ini ya. Oke, ini enggak ada dibahas. Oke, Sina sementara belum ada saya kasih karena udah closing. Nanti kita lihat seni gimana. Saya tunggu Senin dia harga bukanya di harga berapa ya. Buka berapa dulu. Buka dulu baru saya kasih harga, nanti baru saya bagi lagi Senin depan. Oke, kita cek lagi yang dolar. Oke, sesuai. Oke, sesuai yang dibilang ya. Ini saya ada tanda panah ke atas ya. Nah, artinya bahwa di sini downtrendnya support di sini dia ada reject di sini ya, penuh harga di sini, makanya dia mulai naik ke atas ya sesuai yang diprediksi. Ternyata dia naik lebih tinggi ya, lebih tinggi sampai di sini dia pecah, di sini jadi support. Oke, di sini dia support. Nah, dia sempat dia naik ke 101.700 ya. Habis itu sempat dia di reject sama EMA 100 dorong ke bawah. Ini dia mau ke atas lagi ya Senin depan. Oke, kalau dia naik berarti dia uji lagi namanya di sini ya. Kalau dia bisa breakout di 102, ada potensi dia ganti trend lagi ya, ganti trend ya, berarti dia bisa bilang say goodbye downtrend, jadi welcome to uptrend ya. Oke, sekarang nggak ada itu tuh, habis itu kita cek minyak. Oke, nah, minyak masih situ-situ aja ya, minyak. Oke, minyak saya kasih ganti yang daily dulu, ini kita hapus dulu, terlalu banyak garisnya. Oke. Nah, di sini kita lihat daily bahwa EMA 100 itu sangat kuat menahan ya, supportnya terkuat, dia menahan dia. Awalnya sebenarnya dia mau turun tapi karena ada pullback ke atas lagi, di sini ada support. Oke, support. Oke, kita lagi ke 1 jam. Oke, ini ada tanda-tanda lagi nih, dia kasih tanda-tanda, jadi harus perhatikan baik-baik di sini. Kita bisa lihat begini. Nah, terlalu ini sangat penting untuk kita entry pantaunya. Ini saya paling suka cara entry begini ya. Ini bisa pelajari ya. Ya begini, saya akan coba ke sini, ini yang enggak cocok. Oke. Nah, kalau harganya dia bisa breakout, ada potensi naik ke atas ya. Kalau harganya dia turun dia ada reject sini, langsung dia turun. Oke, nah, hati-hati. Kita tunggu nih 4465 nih.
Oke, tunggu aja, pantau aja. Terus Bitcoin. Intinya kalau minyak kalian ada uang modal ya, mau agak investasi ya, harga 85 habisnya udah aman sih sebenarnya. Oke, habis itu Bitcoin. Bitcoin sekarang lihat lebih ke bullish ya, Bitcoin masih bullish, sempat dia turun, habis itu dia naik lagi ya. Nah, sesuai aku garis ya. Di sini ada demand, makanya dia mau turun lebih lanjut agak susah. Oke, seperti ini kita pelajari bahwa trendline ini. Ini kasih agak besar dikit. Nah, seperti ini ya. Kalau ini sudah breakout, nah dia akan naik lebih tinggi ya, seperti ini. Nah, kan dia breakout karena dia tidak mau masuk, malah dia keluar makin naik lebih tinggi. Oke, nah, ini harus rubah nih. Ini dia kasih kakinya, dia udah kasih kakinya di sini. Ini support. Nah, di sini juga ada kasih kakinya. Oh, saya ganti begini aja lah. Hapuskan dulu. Ini lebih lempong pakai ini paralel aja. Oke, kita garis. Oke. Nah. Oke. Nah. Oke, pas kali ya. Jadi ini suatu dia ada kasih kode-kode, jadi harus diperhatikan kode-kode itu. Agak tepat dikit, saya ganti warna apa ya, warna hitam aja lah. Oke, seperti begini. Terus kalau saya mau ambil sell, di sini udah ambil sell ya. Di sini tren lainnya kalian garis saja, di sini kan ikut aja, ikut ya kan garis. Terus kalau kalian punya waktu, kalian bisa pantau ya. Kalau harga sudah dekat sini, kalian lihat seandainya dia dekat yang mana satu, yang penting kan dia kan tren tinggi nih, dia udah dekat nih, kalian bisa pilih dia mau ke 31 200 atau berapa sekian. Kalian melihat dia ada resistance, plus kalian lihat indikator apakah di harga sudah mahal. Kalau udah mahal, kalian boleh ambil sell. Kalau harga masih murah, terus dia harga sudah di sini, jangan ambil sell ya. Itu sangat risiko. Sedangkan dia harga mahal, belum tentu dia akan turun, karena dia bisa aja dia swing ke atas lagi lalu dia turun ya. Jadi inilah alat indikator untuk kita pantau konfirmasinya ya. Sebelumnya saya sudah pernah share cara entry-nya, cara konfirmasinya ya. Oke. Bitcoin tunggu harga sini baru ambil sell, di sini sih ambil buy ya. Kalau plannya begini ya. Plannya kalau harga sudah dekat resisten, ada resistance atau udah mulai jenuh buy, ambil sell. Sebaiknya dengan support juga ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.